Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini jelaskan pentingnya memperbaiki qalbu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk postur tubuh, tapi yang dilihat tidak lain adalah qalbu dan amalannya. Qalbu sehat akan buahkan amalan yang baik. Ya. Ya. Begini, Pak. Jadi ada ini kedudukan qalbu terhadap anggota badan lainnya ada seperti bara seorang raja terhadap para bawahannya yang selalu siap mengikuti perintahnya dan tidak menyelisihinya. Jadi qalbu itu raja. Ya. Mata itu menteri apa itu? Menteri. Kalau telinga, lidah, tangan, kaki, semua itu pasukannya qalbu. Kalau ada orang liar matanya, mata tidak akan liar, Pak, kalau di sini tidak rusak. Tangan itu mengambil karena ada perintah hati. Ya. Kenapa Siti Hajar bisa bersabar di atas ditinggalkan suaminya, dia didik sendiri anaknya di tengah padang pasir, di tengah kekeringan? Kalbunya bersabar. Kalbunya bersabar. Sehingga matanya sabar, telinganya sabar, tangannya sabar, karena kalbunya dia didik. Betapa pentingnya, Mbak, ini kalbu ini dirusak, diperbaiki. Kalbu adalah bagian yang paling mulia pada diri manusia. Di sana tempat ma'rifatullah. Nah, di sini nanti, Pak, kalau mau mengenal Allah di hati kita, ada sini. Kalau di sudur itu, Pak, baru bersifat zohir. Orang sholat itu di sudurnya, tapi orang beriman itu di kalbunya. Kalau seperti kita ini, Pak, mendengarkan ilmu begini, itu sudur banyak berfungsi. Tapi masuk ke ilmu itu dalam sebuah pengenalan untuk tak kepada Allah, itu ma'rifatullah. Dan ini adalah masuk sedikit ke dalam, sedikit lebih maju, ini adalah qalbu. Yaitu li ilmu seseorang tentang Rabbnya. Di sana pula tempatnya ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada harapan kepada Allah. Tiga ini, Pak, ya? Mahabbah, al-khawf, ar-raja. Mahabbah, al-khawf, ar-raja. Cinta, takut, harapan. Ibadah, Pak, tidak terlibat ini. Ibadah tidak terlibat ini hampa. Ibadah tidak hadir cinta, bosan. Ibadah tidak ada rasa takut, susah merasakan kenikmatan. Ibadah tanpa berharap kepada Allah, kering. Dan seperti inilah yang dimiliki para orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Saya sering beri contoh ini, kan? Bagaimana orang berdua-duaan, Pak, berjam-jam, digigit nyamuk tidak terasa. Ya, saya pernah uji coba, saya kasih sampah di berhari-hari itu, berpekan-pekan itu tidak dibuang, ya. Tapi saya simpan, saya cium itu, Pak, di lantai 2 itu sampah. Tapi saya simpan di depannya orang yang jatuh cinta, ternyata tidak cium. Hilang itu, saking dahsyatnya sebuah cinta, sampah pun terasa harum. Bagaimana kalau orang bercinta dengan Allah? Dan seperti inilah Rasulullah SAW, bengkak kakinya dan berangkat jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya kepada Allah membuat dia rela berkorban. Tidak ada sebuah pengorbanan, Pak, tanpa cinta. Dan jangan pernah mau jatuh cinta kalau Anda tidak siap berkorban. Karena sebuah cinta manapun butuh sebuah pengorbanan. Dan semakin dipenuhi pengorbanan karena cinta, tidak ada kata mengeluh.
cintai sholat berjamaah, Pak. Panas terasa nikmat, hujan justru terasa bahagia, karena kita tahu nilainya. Semakin berat pengorbanan, semakin berat pula nilai di sisi Allah. Sahabat karena cinta 500 kilo dia jalan kaki Mekah Madinah, tapi tak satu pun yang mengeluh karena cinta. Dan cinta itu, Pak, bukan di sudut, tapi dia masuk di hati. Ada orang karena cinta, Pak, bisa hatam Al-Quran 1 hari 1 malam karena cintanya dengan Quran. Tapi kalau tidak ada cinta, Pak, ketahuilah kalau susah kita tidur, maka bukalah Al-Quran. Insya Allah paling lama 3 lembar Bapak akan tertidur. Kenapa? Tidak ada cinta. Coba Pak, kalau pedagang dengan pedagang itu sampai jam 2 malam itu cerita, karena cinta. Kalau pemain bola, Pak, kalau cinta luar biasa. Tapi kok tidak ada cinta, Pak, tak putar itu baru ke 10 menit cerita mau pulang, karena tidak nyambung rasanya. Seperti itulah orang yang cinta di masjid, Pak, digigit nyamuk di masjid tetap dia bahagia, sebagaimana orang digigit nyamuk di pasar, karena dia tahu ada uang di situ. Ada rasa takutnya seseorang, Pak, bisa lari kencang kalau ada anjing. Biar loyo-loyo itu perempuan, Pak, kalau diburu anjing kencantong larinya. Kebakaran, Pak, orang mengantuk bagaimanapun itu lari bangkit dan hilang ngantuknya karena takut tersentuh oleh api. Kalau orang melihat bahwa kalau saya tidak salat berjamaah laki-laki, tidak ada penyebabnya, saya dibakar, berarti itu menyebabkan saya harus pergi salat berjamaah. Dan itu yang membuat kita bangkit, bisa apa namanya? Bisa takut. Takut itu energi, Pak. Coba kalau kebakaran, Pak, 1 lemari Bapak bisa 5 angkat, tapi kalau kebakaran 2 orang bisa angkat, karena mau selamatkan lemarinya. Tapi coba kalau sudah kebakaran baru angkat itu lemari, pasti Bapak tidak bisa angkat. Di mana energinya? Rasa takutnya tidak ada lagi. Orang yang takut kepada Allah, Pak, pakaiannya berlapis-lapis, mohon Pak ya, tanda petik jangan dipuji dan jangan dihina, sekedar sadar. Kenapa dia bisa pakai berlapis-lapis? Ada takut, ada harap. Allah ampuni saya, Allah rahmati saya, Allah kasih surga, berharap. Harapnya itu dia membuat semangat. Besok hari Senin, kenapa Bapak bangun sahur, tidak makan, tidak minum, berharap. Semakin tinggi harapan dengan surga, semakin hilang semua kesusahan itu. Ibadah karena cinta, rasa takut dan berharap akan jadi iman. Dan itu semuanya di hati kita. Ibadah seseorang sangat tergantung dengan hatinya, Pak. Coba lihat makin Nabi, innamal a'malu binniyat. Wa amalan itu tergantung sah tidaknya dan niat. Niat itu di mana, Pak? Di qalbu, bukan di lisan itu. Keliru kalau berniat baca di lidah. Karena tidak ada urusannya lidah dengan niat. Yang Allah lihat itu kan niat. Niat kita itu hati. Tidak ada amalan tanpa niat, betul. Tapi niat itu di mana? Bukan di lidah. Lidah sekali-kali dusta, Pak. Dan orang akan diberi niat, pahala itu dengan niatnya. Iya. Karena itu tidak cukup kita memperhatikan lahiriah saja, Pak, tanpa memperhatikan kalbu. Tadi lahiriah dan kalbu itu butuh. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Karena di situ nanti di sini, Pak, ikhlasnya nih. Ikhlas itu bukan di luar. Ikhlas itu ada di hati kita. Ya. Ini tadi saya sudah jelaskan tadi hadis. Ini biar saya tidak sholat, tidak pakai jilbab, yang penting hatiku baik. Itu ketakwaan itu di hati. Ini kesalahan besar. Karena hadis ini tadi. Iya. Iya. Ya.
Allah memperhatikan hati dan amalannya sesuai syariat, Pak ya. Ini tuntunan syariat. Jadi jangan mengatasnamakan hati kalau tidak bertentangan syariat, tidak boleh. Ini seperti tadi, orang berduaan yang buka mahram yang katakan tidak ada maksud hatiku sedikit pun. Ini juga fatal. Tak boleh. Anda berdua-duaan tidak ada maksud atau tidak ada maksud. Kata Bun Nabi apa dia bilang? Waspadalah. Kenapa disuruh waspada? Kalau ada kesempatan muncul apa? Niat. Tutup pintu supaya pencuri tidak. Jangan berduaan supaya tidak mata yang liar itu tidak begitu. Karena itu jangan pernah menganggap sepupuku tidak boleh. Sepupu satu kali itu halal dinikahi, maka tidak boleh baku gonceng sepupu. Sepupu satu kali tidak boleh, sepupu dua kali tidak boleh, apalagi sepupu lain kali. Jangan katakan ini masih anak-anak, tidak boleh. Begitu dia sudah balik tidak boleh. Saudara saja Pak tidak boleh tidur sesama saudara jika dia dalam keadaan sudah balik. Tak boleh. Laki-laki sama laki tidak boleh satu kamar mandi. Karena memberi peluang. Semua memberi peluang syariat tutup. Itu namanya saddu zariyah. Semua peluang ditutup. Katakan ya, seandainya kau bisa bedah dadaku, bedami dadaku. Apa dadamu tetap utuh seperti itu? Nah, dadamu itu ya muqallibal qulub, wahai merubah dada hatiku. Hari ini belum ada maksud, tapi sering kau lihat, cantik pada bulu matanya ini, putih pada tangannya, putih pada betisnya. Ini semua yang membuat awalnya tidak ada masalah, akhirnya lama kelamaan menjadi masalah. Manisnya iman itu di hati. Iman itu manis, ibadah itu manis, taat itu manis, dan hanya dirasakan oleh hati yang sehat. Kalau makanan dirasakan di tenggorokan, kalau ketaatan dirasakan di hati. Maka orang yang tidak punya hati yang sehat susah merasakan manisnya itu. Manis itu Pak, puasa Senin Kamis. Manis itu baca Quran. Manis itu bersedekah. Manis itu bersalawat. Manis itu berzikir. Manis itu berdoa. Manis itu manis. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan sholat itu berat, bukan sholatnya yang berat, hatimu yang sakit. Pakai jilbab itu panas, bukan jilbabnya yang panas, hatimu yang sakit. Saya ulangi Pak, iman itu manis, ibadah itu manis, taat itu. Jadi kalau sebuah ketaatan baru dirasa berat, normal atau tidak Pak? Normal atau tidak? Kalau teh dikasih gula 3 sendok, 5 sendok, lalu tidak manis, sakit atau tidak? Sakit. Kalau ada ibadah Pak tidak manis, itu berarti bukan ibadahnya yang salah, kita yang salah program. Seperti sholat subuh berat nak kau, bukan sholat subuh yang berat. Jam berapa memang kita tidur, dan apa dibikin sebelum tidur, itu yang penting. Ini Nabi yang jamin nih Pak. Salasun man kunna fihi wajada khalawatal iman. Jadi ada memang Pak manisnya iman. 3 hal, siapa yang ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan halawatal iman. Manisnya iman, manisnya taat. Pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Kalau dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ini Senin yang lalu Pak, sebenarnya ini yang kita bahas.
Dan inilah yang kita coba dalami hadis ini. Kenapa Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya? Karena manisnya, kata Allah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ya, seseorang tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Jadi dia akan tinggi persaudaranya dan manis kalau kecintaannya kepada saudaranya itu karena Allah semata. Siapa cintai Pak karena ada sebab lain, tidak akan manis, karena akan dibuat-buat dan direkayasa. Tapi siapa menolong karena Allah, membantu karena Allah, menyelamatkan karena Allah, dia akan rasakan manis. Semakin tinggi pengorbanannya kepada saudaranya, semakin manis itu. Yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyuzafa finnar. Dia sangat benci kembali kepada kekufuran, kemusyrikan, kebidaan, kemaksiatan, sebagaimana dia sangat benci melihat dikembalikan dirinya ke api neraka. Coba seandainya pernah ke api neraka masuk, bagaimana kalau ada bila ancaman kasih kembali ke situ? Pasti dia sangat benci. Tiga ini yang akan kita pelajari, bagaimana resep hidup orang-orang yang merasakan manisnya iman.